Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Kerajaan Mataram Hindu kuno dengan anggota kelompok Elsya Aulia, Cahya Melanti, dan Nada Salsabila. Materi yang akan kita bahas pada kali ini mengenai Kerajaan Mataram Hindu kuno itu ada 6 aspek. Yang pertama, latar belakang Kerajaan Mataram Hindu kuno. Yang kedua, bukti Kerajaan Mataram pernah ada. Yang ketiga, raja terkenal Kerajaan Mataram. Yang keempat, sistem pemerintahan sosial politik. Yang kelima, kehidupan sosial masyarakat. Dan yang keenam, penyebab kehancuran Kerajaan Mataram Hindu kuno. Latar belakang Kerajaan Mataram Hindu kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di daerah Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Shiva, sedangkan Wangsa Shailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Kapan tepatnya berdirinya Kerajaan Mataram kuno masih belum jelas, namun menurut Prasasti Mantiasi 907 menyebutkan raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal 732 tanpa menyebut jelas apa nama kerajaannya. Dalam prasasti itu, Sanjaya menyebutkan terdapat raja yang memerintah di Pulau Jawa sebelum dirinya. Raja tersebut bernama Sana, atau yang dikenal dengan Bratasena, yang merupakan raja dari Kerajaan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda, akhir dari Kerajaan Tarumanegara. Kekuasaan Sana digulingkan dari tahta Kerajaan Galuh oleh Purbasora dan kemudian melarikan diri ke Kerajaan Sunda untuk memperoleh perlindungan dari Raja Sunda, yaitu Tarusbawa. Tarusbawa kemudian mengambil Sanjaya yang merupakan keponakan dari Sana sebagai menantunya. Setelah naik tahta, Sanjaya pun berniat untuk menguasai Kerajaan Galuh kembali. Setelah berhasil menguasai Kerajaan Sunda, Galuh dan Kalingga, Sanjaya memutuskan untuk membuat kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Maka dari itu, berdirilah Kerajaan Mataram Hindu kuno pada tahun 752 Masehi atau pada abad ke-7 dengan raja pertamanya yaitu Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Apa bukti Kerajaan Mataram Hindu kuno pernah ada? Buktinya adalah adanya peninggalan Candi Prambanan yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Hindu kuno. Lalu ada peninggalan prasasti-prasasti, yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasi, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Bako, dan Prasasti Kelurak. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Mataram Hindu kuno, Samaratungga. Samaratungga adalah raja Kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 812 sampai 833 Masehi. Beliau terkenal karena masa pemerintahannya ia memprakarsai pembangunan monumen Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar agama Buddha di Indonesia dan di dunia. Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah raja Kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 838 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal karena jasanya membangun Candi Prambanan yang merupakan candi agama Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Empu Sindok. Empu Sindok adalah raja Kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Beliau terkenal karena memindahkan pusat kerajaan dari lembah Gunung Merapi di Jawa Tengah ke lembah Sungai Brantas di Jawa Timur. Sistem pemerintahan dan politik Kerajaan Mataram Hindu kuno. Sistem politik.
Untuk kehidupan berpolitik, Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yaitu Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, Rakrian sebagai pejabat administrasi, dan Rakai yang merupakan penguasa daerah. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno umumnya bercocok tanam, berternak, dan melakukan perdagangan ke berbagai daerah untuk kegiatan perekonomiannya. Namun, jika dilihat melalui letak geografisnya, kecil kemungkinan kegiatan berdagang rakyat Mataram dilakukan melalui laut. Kerajaan Mataram kuno terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan ketika para pemimpin mulai melakukan pembangunan candi. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Sistem ini digunakan sejak berdirinya Mataram kuno di abad ke-8 hingga runtuhnya di abad ke-11. Sistem ini dikenal dengan dinasti Sanjaya. Pemerintahan dipegang oleh raja. Di Mataram kuno terdapat beberapa bagian raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja. Kehidupan sosial pada masa Kerajaan Mataram Hindu kuno. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram kuno ini sangat teratur. Meski dua keyakinan ini berseberangan, namun mampu hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Sikap ini dibuktikan dengan kebersamaan yang mereka jalin saat membangun Candi Borobudur. Selain toleransi, masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Kehancuran Kerajaan Mataram Hindu kuno, meletusnya Gunung Merapi, menyebabkan candi-candi tersebut rusak karena lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. Yang kedua, pertimbangan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram berpindah-pindah karena di daerah Jawa Tengah yang kurang subur. Kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategi untuk perdagangan. Yang ketiga, tahun 927 sampai 929 Masehi terjadinya krisis politik. Konflik eksternal dengan kerajaan Sriwijaya. Hal ini bermula dari pengusiran Balaputra Dewa dari dinasti Shailendra dan kekalahannya dalam perebutan tahta dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Yang kedua, serangan dari kerajaan Mataram kuno terhadap kerajaan Sriwijaya berhasil digagalkan dengan bantuan Cina. Kemudian Sriwijaya membalas serangan pada tahun 1016 sampai 1017, tepat ketika terjadi pemberontakan dalam masa pemerintahan Dharmawangsa, pemimpin kerajaan Mataram kuno. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan Mataram kuno berhasil diruntuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.